Nah, sang jenderal kepala staf ngomong gini, Pak Daud, rumah saya ini ada setannya ndak? Nah ini saudara, waktu itu saya berkata sama jenderal ini, bintang 4 itu saudara. Tempatnya jenderal ada setannya, ada ilmu santet yang dikirim ke tempat ini. Langsung dia ngomong sama saya, Pak Daud ini kan terkenal rajanya setan gitu lah. Waduh. Nah jadi, dan saya tahu Pak Daud kan terkenal untuk masalah santet, membunuh dan pengawal presiden. Dan tangan kanannya Edi Wibowo. Nah saya minta Pak Daud tunjukkan santet itu ada. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, suatu kali saya dipanggil kepala staf, seorang jenderal bintang 4 memanggil saya. Dia tahu saya dulu pernah mengawal presiden selama 10 tahun. Saya dipanggil di Binagraha, setelah itu langsung ke tempat kediamannya. Waktu itu sama kawannya kawannya ngomong gini, Pak Daud ini dulunya bisa nyantet 3 benua, gitu dah. Nah ini kalau kita dipromosikan terlalu tinggi ya pusing juga dah. Kenapa? Kita pasti dituntut untuk membuktikan, betul? Dia ngomong, Pak Daud itu bisa nyantet 3 benua gitu. Wah, tokoh sakti ini aja mati, dibilang gitu. Nah, sang jenderal kepala staf ngomong gini, Pak Daud, rumah saya ini ada setannya ndak? Nah ini saudara, waktu itu saya berkata sama jenderal ini, bintang 4 itu saudara. Tempatnya jenderal ada setannya, ada ilmu santet yang dikirim ke tempat ini. Langsung dia ngomong sama saya, Pak Daud ini kan terkenal rajanya setan gitu lah. Waduh. Nah jadi, dan saya tahu Pak Daud kan terkenal untuk masalah santet, membunuh dan pengawal presiden. Dan tangan kanannya Edi Wibowo. Nah saya minta Pak Daud tunjukkan santet itu ada. Kiriman itu ada, buktikan. Nah yang paling susah itu adalah membuktikan. Betul? Betul? Saya ngomong sama jenderal ini, gini. Jenderal, ikan mana yang jenderal suka? Ada ikan koi di situ. Ini ikannya ini, oke. Langsung saya, itu kekuatan santetnya ada di sekitar udara ini. Ini akan saya ikat, saya kumpulkan untuk dimasukkan ke ikan itu. Langsung saya berdoa, ini ikannya ya jenderal, oh iya betul. Saya doa, demi nama Yesus kami ikat. Masuk, stop. Langsung ke ikan mati langsung dah di depan jenderalnya. Saya ngomong, Pak ini ikannya mahal Pak. Kan yang mau pilih. Langsung mati, klak gitu. Pak Daud, kalau itu kena ke saya gimana? Ketemu Tuhan. Langsung saya ngomong gini, dia ngomong, Pak Daud kapan? Temannya ngomong, ada pas pampres juga ngomong, Pak Daud dulunya di istana, kapan Pak Daud bisa balik ke istana lagi? Saya beritahu, paling enak itu hidup, pertama bukan orang terkenal, kedua bukan siapa-siapa, ketiga duitnya banyak, udah. Betul? Betul? Terkenal, disorot terus. Kalau dipandang, dikejar pajak, betul dah. Ya, dia ngomong ketawa-ketawa. Nah, hari ini kita bahas tentang santet. Nah, santet sama pelet itu beda. Santet adalah ilmu untuk membunuh. Pelet itu mirip guna-guna, menundukkan lawan jenis. Ada yang tanya sama saya, pernah enggak Pak Daud dulu sebelum bertobat disuruh sesama jenis? Saya terus ngomong gini, belum pernah. Jadi belum pernah pasien saya bencong
melet bencong, belum pernah ada. Wah, ditanya, bisa enggak? Tahu saya lawan jenis. Kalau sesama jenis gimana? Enggak tahu. Kenapa? Enggak praktek. Enggak tahu. Nah, tanya. Nah, santet itu adalah ilmu untuk membunuh. Dan kalau dikirim, itu pasti ada bunyi ledakan. Dawar. Tetapi tidak ada benda jatuh. Tidak ada apa, saudara? Nah, cirinya kalau dikirim santet, begitu ledakan, langsung tumbuh-tumbuhan, tanaman sekitar, sebagian mati. Karena santet itu adalah hawa panas. Apa, saudara? Apa, saudara? Dan kalau kena ledakan ini, itu menimbulkan hawa jahat panas, tanaman pun akan bereaksi kering mendadak. Jadi keringnya itu bukan terbakar, tapi langsung layu dalam sehari. Itu berarti ada kiriman mendadak santet. Begitu tanaman mati mendadak, ini jenis kena santet. Yaitu ada bunyi mendadak ledakan. Setelah bunyi ledakan, tiba-tiba langsung tanaman sekitar mati. Saya belajar ilmu santet dari nenek saya. Karena kakek ilmu putih, nenek ilmu hitam. Lahir saya abu-abu. Jadi ilmunya gimana saya ngerti. Nah, begitu langsung tanaman-tanaman mati mendadak. Ketiga, langsung mimpi ketemu orang yang sudah mati. Itu cirinya santet. Ketemu orang yang sudah berdarah. Ketemu orang sudah apa? Mati. Nah, ini santet tingkat dasar. Ada mimpi setelah ledakan, mimpi ketemu orang sudah mati. Dan yang membunyi ledakan yang mendengar itu adalah yang dituju. Jelas? Jelas? Yang apa, saudara? Tanaman mati, mimpi ketemu orang yang apa? Sudah apa? Mati. Keempat, santet tingkat dasar itu dikirim benda-benda. Paku, jarum, boneka. Kalau saudara tiba-tiba menemukan ada boneka sekitar rumah atau di dalam rumah, itu berarti jenis santet untuk bikin orang jatuh sakit, kena sial. Jelas? Kenapa, saudara? Sial. Nah, itu biasanya itu kayak boneka manusia, kayak pocong, diikat. Artinya itu supaya sakit. Nah, ada yang juga santet pakai serabut kelapa atau serabut bambu. Serabut kelapa atau serabut apa, saudara? Bambu. Dan juga ada yang pakai yang namanya itu seperti gunting atau serpian besi. Nah, setelah ledakan terjadi apa? Pembengkakan. Apa, saudara? Terjadi apa? Pembengkakan. Kalau kena perutnya, langsung perutnya melembung. Peng, gitu. Dicek darah, tidak ada penyakitnya. Tapi begitu dirongsen, itu kelihatan benda-benda asing. Bisa kelihatan kawat, paku, jarum, macam-macam di dalam perut. Jelas? Nah, bahkan ada gunting di dalam perut. Bahkan ada kawat yang ada di dalam tubuh. Itu kelihatan. Jadi kalau santet itu orang kena santet, itu waktu dirongsen kelihatan benda-bendanya. Jelas? Dan itu kalau dioperasi, diambil bisa besok tumbuh lagi. Jelas? Misalnya kawatnya dioperasi ini, besok tumbuh lagi. Terus itu, saudara. Nah, ada benda-benda asing. Nah, masuknya lewat apa? Di dalam dunia nyata itu ada dunia gaib. Di dalam dunia nyata itu ada dunia gaib. Dunia gaib itu berbeda dengan dunia nyata. Alamnya. Kalau di sini siang, di alam gaib malam. Kalau di sini malam, di alam gaib siang.
Makanya alam gaib Indonesia sama Amerika beda. Setan sana Dracula, setan sini kuntilanak. Beda wilayah. Ya. Nah. Dan makanya dukun itu kalau praktek itu tengah malam. Karena di alam rohnya itu siang. Jelas? Jelas? Terbalik. Nah, begitu benda nyata ini masuk alam gaib, itu langsung tidak dibatasi ruang dan waktu. Masuk badan, kembali ke alam nyata, melembung. Ini orang kena santet. Yang keempat, waktu di rongsen kelihatan benda-bendanya. Jelas? Orang pasang susu, kalau di rongsen kelihatan jarum emasnya atau berliannya. Yang keempat. Nah, dan yang kelima, ini cirinya orang kena santet. Tiba-tiba kerabat dekat itu bermimpi yang sama dengan yang kena. Nah, orang yang kena santet itu pasti terasa siapa yang nyantet. Karena itu ada ikatan batinnya. Jelas? Ada apa, saudara? Dan biasanya saudaranya itu ngimpi yang sama juga. Karena ada hubungan darah, hubungan keluarga. Nah, kalau jenis ini ada kelemahan santet tingkat dasar ini. Kalau orangnya tidur di lantai, di tanah, jelosor, tidak kena. Tapi masuk angin. Kenapa? Karena di bumi ini ada namanya gravitasi. Jelas? Jadi begitu ada bunyi ledakan, duar, langsung tiarap tidur di lantai. Tapi bukan lantai tingkat loh ya, bawah. Karena di dalam tanah ini ada gaya apa? Gravitasi. Kan unsur logam, ada medan magnet. Nah, itu begitu ada bunyian, duar, tidur di lantai. Plok. Nah, lolos itu. Makanya begitu ada bunyi ledakan, langsung tidur di lantai, lolos itu. Nah, yang kedua, orang yang suka tertawa tidak bisa kena juga. Tapi jangan tertawa sendiri. Namanya edan. Ngomong sebelahnya, kamu edan enggak? Jelas? Jadi orang yang hatinya apa, saudara? Gembira, itu enggak bisa kena. Hatinya apa? Happy, hati gembira. Itu enggak bisa kena. Nah, jadi kalau ada orang kena santet, suruh di hatinya gembira aja. Happy dah. Nah, kedua nih. Ini cara untuk mengalahkan apa? Suka tertawa. Hati gembira. Ketiga, orang bisa kena santet pasti ada celah untuk masuknya. Yaitu dendam. Apa, saudara? Karena semakin dendam yang ngirim, semakin kuat untuk masuk dalam badan seseorang. Dan semakin yang dikirim itu kenanya, semakin kecewa, semakin dendam, semakin kuat juga kekuatan santetnya. Kelemahan ilmu santet pada waktu dihadapi tanpa dendam. Alkitab berkata, kalau kamu mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Amin. Amin. Kalau kamu mengampuni, Bapamu pun apa Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu tidak mengampuni. Pengampunan adalah kunci pemulihan. Jadi kalau ada orang yang kena santet, jenis tingkat dasar, benda-benda asing, unsur logam, ada ledakan, duar, itu jenis ilmu santet tingkat dasar. Kalau sreng dor, itu mercon. Harus jelas itu, harus dibedain betul-betul, jangan sampai keliru. Jelas? Jelas? Nah, kalau jenis pasir menyebar, yes, berarti bikin bangkrut, nutup rezeki, mati sandang pangan. Kalau pasir menyebar. Nah, dan kalau di rumah, di depan pintu, tiba-tiba ada tanah undu-unduan,
besok dibersihin, muncul lagi tanah undu-unduan lagi, terus bermunculan tanah terus itu undu-unduan lagi di depan pintu, berarti itu santet. Itu untuk bikin orang jatuh sakit parah. Kalau bukan orang Kristen, dengan cara 3 ini bisa sembuh. Ingat itu. Ini untuk orang yang bukan Kristen. 3 ini bisa sembuh. Makanya saya bisa nolong orang Hindu dan orang Muslim. Karena apa? Karena tahu 3 kunci ini. Hati yang gembira. Dan apa lagi saudara? Suka apa tertawa, mengam. Dan yang ketiga, dihadapi tanpa dendam. Dan suka 3 ini dilakukan. Suka tertawa, mengampuni, udah. Hadapi tanpa dendam. Selesai. Dalam jangka maksimal 3 bulan, pasti lolos. Jelas? Nah, kalau kita orang Kristen, lebih dari itu. Karena kita ada kuasa dalam nama Yesus. Roh yang ada dalam diri kamu lebih tenang, bukan kena santet, kena flu. Tenang, bukan corona. Jadi, kalau kita orang Kristen, begitu ada bunyi ledaan gitu, doanya apa? Ikut saya semua, darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengnya aku. Tidak usah tidur di lantai. Jelas? Jelas? Ada ledaan, deng, tidur di lantai. Lolos. Keluarga, ingat, keluarga harmonis tidak bisa kena ilmu santet juga. Karena ada namanya kekuatan cinta. Jelas? Jelas? Keluarga apa? Jadi kalau ada orang kena santet, orang tuanya suruh nyayangi anaknya. Kalau suami yang kena santet, istrinya suruh nyayangi suaminya. Itu kekuatan santet itu menurun. Karena ada namanya keluarga harmonis. Jelas? Jelas? Sama surah apa? Hati gembira. Nah, kalau kita yang keempat ada kuasa Yesus. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Jelas? Jelas? Nah, kalau mendoakan orang kena santet, untuk mengeluarkan santet, kalau kena bagian perut, pegang bagian pusar. Coba pegang pusarnya sendiri. Jangan orang lain. Doanya ikut saya semua. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, bebaskan. Nah, kalau itu santet, biasanya kembali ke alam gaib. Tiba-tiba langsung kempes, hilang. Balik ke alam gaib. Tapi kalau keluar bendanya, itu biasanya keluar dari kotoran. Buang air besar, atau dari mulut, atau dari telinga. Itu kawat, paku, jarum keluar. Nah, itu kalau yang kena bagian perut. Kalau kena yang bagian dada, pegang bagian jantung. Coba pegang bagian jantung sini. Nah, kalau kena bagian kepala, itu rasanya kayak kepala mau pecah. Kayak ditusuk-tusuk. Tapi bukan migrain, lain. Nah, waktu di rongsen itu kelihatan kawat atau paku. Itu pegang bagian sininya. Coba bagian sini. Ini loh. Sini. Nah, kalau kena bagian kaki, itu nanti akan kelihatan kayak kawat. Saya pernah nangani kasus, kawat atau paku atau jarum. Itu doanya ada di telapak bagian bawah. Telapak ini lah. Karena keluarnya nanti dari situ. Doanya, ini saya semua. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, bebaskan. Jelas? Kalau kena bagian tangan kini, berarti telapak sini.
pegang doa, pasti keluar. Roh yang ada dalam diri kamu lebih ingat, tidur di lantai. Kedua, suka hati gembi. Ketiga, mengam. Tiga ini. Kalau orang bukan Kristen, selesai. Dalam waktu 3 bulan. Kan itu kelemahannya. Jelas? Tapi kalau kita orang Kristen, ada kuasa demi nama Yesus. Singkat, maksimal 1 minggu, selesai. Yang kedua, jenis santet tingkat menengah. Apa saudara? Jenis santet tingkat menengah, itu yang dikirim adalah apa yang ditakutkan. Ini yang disebut namanya santet tanpa jejak. Apa saudara? Yang tingkat dasar, itu bisa kelihatan pengirimnya, waktu hari kelahiran atau malam Jumat, itu ada bola api merah. Shhh, kelihatan, saudara. Arah pengirimnya sana, kelihatan itu, saudara. Ada hari kelahiran atau malam Jumat. Nah, kalau tingkat menengah, itu jenis santet yang dikirim apa yang ditakuti. Apa saudara? Apa yang apa? Misalnya yang bersangkutan itu takutnya kelabang. Maka di rumah banyak kelabang-kelabang. Dan cirinya orang kena santet tingkat menengah itu apa? Ada cirinya saudara. Cirinya adalah hewan-hewan sekitar itu mati mendadak. Jelas? Dan apa yang ditakuti akan muncul. Misalnya takutnya kecoa, itu kecoa banyak di rumah. Saudara. Takutnya kalau suaminya selingkuh, tiap malam dia ngimpi suaminya selingkuh. Karena yang dikirim adalah roh intimidasi, gila dan bunuh diri. Rata-rata orang kena tingkat menengah itu gila. Yang diserang adalah jiwa. Kalau dia takutnya adalah darah, maka setiap tembok-temboknya satu keluar darah semua. Jelas? Jelas? Kalau yang bersangkutan takutnya adalah cicak, maka cicak berdatangan banyak sekali di situ. Apa yang ditakuti datang. Jelas? Nah, cirinya pertama, ledaan tetap ada. Kedua, hewan-hewan mati mendadak. Dan yang ketiga, yang bersangkutan mimpi terus ketemu orang-orang yang sudah mati. Dan yang keempat, ini yang penting adalah tiap malam Jumat ada namanya itu burung hantu, kalau sore burung gagak. Karena yang membawa roh itu. Jelas? Nah, pernah suatu kali calon anggota DPR RI pernah kena santet jenis itu. Tiap malam itu ada burung gagak. Kau. Tengah malam burung hantu. Dan apa yang terjadi? Bapak ini tiap hari mulutnya keluar rambut. Bukan di sini, tapi di sini. Dan kalau mandi keluar batu-batu. Ini kelemahannya, cara ngalahkannya. Kalau ketemu benda-benda itu, kalau itu tingkat menengah, bagaimana cara menghadapinya, itu yang penting. Dan apa yang terjadi? Pendeta didatangkan, luar negeri, dalam negeri, ekspor import. Waktu pendeta datang, setan keluar. Waktu pendeta keluar, setannya datang. Itu berbulan-bulan. Akhirnya saya diminta tolong. Pak Daud, gimana cara ngatasinya ini? Saya suruh datang, tek. Saya lihat, wah ini penyantetnya ini pengertian. Bapak ini botak, dikirim rambut. Tapi di mulut. Kelemahan jenis tingkat menengah ini apa? Apa yang ditakuti itu dilawan. Dan bendanya dibakar. Itu kelemahannya. Kalau itu rambut atau batu langsung dibakar.
Pak itu burung gagak gimana? Gagak, dor, goreng. Nah udah. Karena apa? Itu roh yang bawa itu adalah nyawa dari dukunnya. Begitu kebakar, dia kebakar juga. Jelas? Jelas? Pak kelabang banyak gimana? Kumpulin, bakar. Itu kelemahannya adalah. Jelas? Jelas? Pak kalau ada pocong, gimana? Bakar langsung. Pocong kecil, bakar langsung. Nanti tidak? Kelemahan jenis ini pada waktu kena api. Kena apa saudara? Kena apa? Langsung bakar. Nah, Pak kalau ada muncul ini Pak, burung hantu. Dor, tembak dah. Tangkap, bakar. Itu pembawa rohnya. Dan itu lambang nyawa dari dukunnya. Begitu itu kebakar, dia juga kebakar. Itu cara ngembalinya gitu. Itu kelemahannya. Kalau itu darah, dilap, bersihin. Setelah itu gombalnya itu dibakar. Des, gitu. Itu lambang dari dirinya. Jelas? Jelas? Nah, jadi kalau saudara ada benda kiriman santet, begitu ketemu langsung dia apa? Dibakar. Jangan malah disimpan. Tidak boleh, bakar langsung. Selesai itu. Dan yang kedua, yang ada dianggap tidak ada. Apa saudara? Apa saudara? Yang ada dianggap apa? Jangan dihiraukan. Karena yang diserang adalah kejiwaan. Roh intimidasi, gila bunuh diri. Lihat kelabang, jangan dihiraukan. Ada bisikan-bisikan roh, jangan dihiraukan. Semakin dihiraukan, tambah parah. Tapi kalau dia tidak hiraukan, anggap tidak ada, cuek. Kira-kira maksimal 40 sampai 3 bulan, 40 hari atau 3 bulan pasti sembuh. Kan diserang hanya mentalnya aja. Kelemahannya apa? Jangan dihiraukan. Apa saudara? Nah, ingat, setan itu ada kelemahan. Kalau dicuekin, dia bingung sendiri. Jelas? Jelas? Nah, yang ketiga, santet tingkat tinggi. Apa saudara? Nah, kalau santet tingkat tinggi, itu jenis santet pusaka atau kekuatan batin. Itu hanya 5 menit kena langsung mati. Saudara. Pak gimana nyelamatnya? Udah mati gimana lagi? Saudara. Nah, santet tingkat tinggi, kalau dulu belum bertobat ada senjata pusaka mimis kumbang atau keris kecil gini, baca mantra langsung meleset, set, langsung itu warnanya kayak putih keperaan, kayak cahaya petir itu ada, mati, 5 menit selesai. Nah di Indonesia yang punya 1-2 aja, jarang ada yang punya. Dalam hidup saya pernah menghadapi ilmu tingkat tinggi yang seimbang. Saksi mata masih ada. Itu ajudan dari Pramono Edi namanya Parman. Kedua sama Kusnanto. Itu 2 saksi hidup. Yang sampai sekarang masih ada. Itu kejadian tahun 2011. Waktu itu saya dipanggil ke Cikias. Saya dipanggil ke Cikias, didampingi 2 ajudan, sama Pramono Edi, almarhum. Setelah itu langsung masuk ke kediaman Cikias, dan di situ ada kayak asap di rumah kediaman Ibu Presiden. Setelah itu saya lihat, nah, langsung saya beritahu sama Ibu Presiden, itu 2011. Izin Ibu, ini ada yang mengirim santet Ibu.
namanya ini dari India. Sai Baba. Itu saksi hidup masih ada itu sampai sekarang. Nah, setelah itu diberitahu bahwa di kediaman presiden di Cikias banyak penampakan. Ada asap dan lainnya. Ibu presiden tanya sama saya, Daud, kamu bisa kalahkan enggak? Seumur hidup saya belum pernah menghadapi lawan yang seimbang. Yang kekuatan batinnya, kekuatan mistiknya sama. Seumur hidup saya hanya kalah sekali sama pendeta gemuk namanya Gilbert. Itu aja saya. Saya ngomong ke ibu presiden, saya hanya kalah sama satu, kekuatan Tuhan. Dan saya bertobat. Dia tanya lagi, lawannya ada di mana? Di India. Berapa benua? Betul? Langsung Pramono Edi ngomong, Pak Daud kan menguasai ilmu santet tingkat 3 benua. Iya dulu Pak, kan udah tobat. Ingat Pak Daud, saya percaya kemampuan Pak Daud masih ada. Tinggal Pak Daud bisa gunakan kekuatan Tuhan atau kekuatan setan. Kayak orang naik sepeda ontel, sekalipun puluhan tahun enggak latihan sepeda ontel, malah digurui saya. Begitu ada sepeda ontel, naik lagi bisa. Nah tinggal sekarang sepeda ontelnya itu dari Tuhan atau dari setan. Itu aja toh Pak Daud. Wah ya diem aja saya. Saya ngomong sama jenderal, ya kata jenderal oke, saya tahu. Ingat Pak Daud, kalau sampai presiden mati, negara kacau. Ini tugas kamu sebagai pengawal presiden. Itu Pramono Edi bilang gitu. Harus tameng badan, tameng hidup. Untuk siap mati untuk presiden. Nah sekarang hadapi dia. Wah waktu 2011 itu saya masih ingat itu. Saya beritahu sama jenderal, memang hanya ada 2 kekuatan. Satu terang, satu gelap. Gelap pernah saya gunakan. Dan semua mati, jantung berhenti. Tapi terang, saya belum pernah. Kenapa? Karena itu membunuh orang. Tuhan dan setan tidak bisa reuni, kan gitu. Betul? Langsung jenderal ngomong gini. Tapi ini negara Pak Daud. Kalau sampai presiden mati, negara kacau. Ingat itu. Tugasmu sebagai pengawal presiden. Baik. Sekali ini akan saya lakukan. Hanya ada 2 kekuatan. Satu terang, satu gelap. Betul? Betul? Saya ngomong sama jenderal. Dan saat ini jenderal, saya akan gunakan kuasa terang. Demi Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Tugas ini saya terima. Tapi saya minta satu permohonan saya sebelum tugas ini selesai. Kalau saya kalah, mati, tolong anak-anak saya dikuliahkan sampai selesai. Daud, enggak usah khawatir. Saya lakukan. Anakmu sampai kuliah, selesai semua. Yang penting tugas negara. 3 bulan jenderal. Dia yang mati atau saya yang mati. Dan ini yang pertama kali dalam hidup saya. Menggunakan kekuatan terang. Untuk menghadapi dukun tingkat tinggi. Jarak jauh. 3 benua. Saya langsung pulang ke Solo dulu. Untuk menyiapkan pertempuran. Istri saya, anak saya tidak boleh tahu. Karena kalau tahu pasti dicegah, betul? Kan belum siap jadi janda. Betul? Nah saya lihat anak saya perempuan. Dalam hati saya ini mungkin yang terakhir saya ketemu. Saya peluk. Saya pandang istri saya waktu tidur, tak lihat gini. Saya hanya ngomong sama istri saya.
Lebih baik mati dalam tugas daripada pulang gagal. Saya lebih baik pulang nama daripada gagal. Itu Mami. Ada apa Papi? Tidak apa-apa. Saya peluk istri, saya peluk anak. Langsung Kolonel Kopassus jemput saya. Panut, suruh jemput. Semua disiapin semua. Oke. Siap. Saya berangkat, dijemput langsung ke Jakarta untuk menyiapkan apa? Pertempuran. Nah, saya cari tempat yang bukan rumah saya. Hari pertama saya masih ingat itu. Kan di Ngrogo Sukmo. Karena dulu sebelum saya bertobat kan juga sama-sama menguasai ilmunya sama-sama. Jadi kan tahu caranya. Makanya bisa nangkap orang punya ilmu menghilang, ya bekas orang menghilang. Betul tidak? Yang tahu setan bekasnya saya. Nah, wow. Itu hari pertama saya masih ingat. Hari pertama, kedua, ketiga itu keluar ular-ular. Kobra semua adalah. Bermunculan dalam rumah adalah. Waktu itu saya doa, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi. Roh-roh setan, roh-roh gelap, roh-roh mantra keluar demi nama Yesus. Saya doa, ularnya mundur. Itu saya pertempuran itu di Pondok Indah itu. Kirim ledaan, itu tingkat tinggi dah. Ada dewa, ininya ular, Trisula adalah. Lemparkan Trisula. Suas. Itu kaca-kaca jendela rumah tempat saya nginep hancur adalah. Kena Trisulanya itu. Buar. Kena bagian sini. Maka sini saya sampai sekarang masih sakit adalah. Terus dia kirim lagi. Ada seorang dewi tangannya banyak gitu adalah. Saya doa demi nama Yesus keluar. Nah, sekarang saya gunakan apa? Kuasa terang. Yaitu satu teknik rahasia yang saya disumpah tidak boleh bocorkan sampai sekarang. Membunuh lawan dengan kekuatan lawan. Membalikkan ilmu lawan untuk membunuh lawan. Semakin lawannya kuat, semakin mati cepat. Itu teorinya, tekniknya ada. Dalam hati saya udah bertobat, bisa enggak kan gitu lah. Betul enggak ada? Ini untuk negara ya. Itu tanpa mantra, itu bukan ilmu gaib. Tapi suatu teknik. Saya doa, saya coba saudara, hari yang ketiga itu. Wah, karena udah serangannya tambah kuat saudara. Saya kumpulkan dulu kekuatan gaibnya dia dulu. Ikat dulu demi nama Yesus. Fokus ke wajahnya, balikin, langsung seperti api melesat itu dah ke arah India adalah. Beng, des, mati dah. Langsung saya ngomong, karena lawan saya mati, saya terasa dah. Karena ciri khas saya jantung berhenti dah. Langsung, Jenderal, tolong dicek di India. Target selesai. Langsung Edi Wibowo cek sampai di India adalah. Kan ada atase di sana. Target selesai. Jam berapa? Jam sekian. Jamnya cocokan semua. Tepat. Mati. Nah, setelah itu dapat kabar saya bawa mati. Begitu mati, saya dipanggil di Cikias lagi. Daud, kamu masih sakti. Lawannya mati langsung. Masih sakti kamu Daud. Jenderal, sebenarnya saya tidak mau menggunakan jenderal. Tapi karena jenderal memaksa saya. Tapi saya bukan pakai kekuatan setan, bukan jenderal. Saya coba tekniknya sama, kekuatannya beda. Saya gunakan kekuatan Tuhan. Langsung tak-sak. Waduh Daud, kalau ada lawan-lawan politik, enak sekali Daud targetnya. Wah, selesai semua.
sambil ketawa-ketawa, enggak boleh jenderal. Waduh, langsung itu ambil ketawa-ketawa, waduh lawan, wah, tak selesai. Ajudan yang ngomong ambil ketawa-ketawa itu, udah. Itu 2011. 2013, waktu mau pensiun Kepala Staf Angkatan Darat, Edi Wibowo ngomong saya, Daud, kamu harus disumpah dulu sebelum kamu keluar dari tempat ini. Aku sudah lihat kemampuan kamu. 3 benua, selesai target. Yang saya khawatirkan satu, kalau nanti kamu keluar dari sini, disalahgunakan lawan, selesai juga. Makanya kamu disumpah dulu. Sumpah pertama, jadi megang Alkitab, yaitu bendera merah putih. Bahwa saya tidak boleh melakukan lagi. Kedua, tidak boleh mengajar dan membuka rahasia teknik itu. Cukup sampai kamu aja Daud. Dan sampai di sini tidak boleh mengajar, melatih, menggunakan, bahkan menyebut tekniknya. Selesai sampai kamu di sini. Baik jenderal. Jadi sumpah 2013. Makanya sampai sekarang ada yang tanya sama saya, Mas tekniknya gimana? Enggak boleh tahu. Saya bawa sampai mati dah. Nah, tapi yang jelas satu. Waktu itu saya gunakan apa? Nama Yesus. Nah, tapi tekniknya apa? Sampai mati saya akan enggak ngomong. Karena saya akan kunci itu sampai seumur hidup saya. Karena saya disumpah sama negara. Sama Kepala Staf Angkatan Darat. Dia ngomong untuk keamanan nasional. Sampai sekarang saya enggak lakukan. Suatu kali wah, ada yang ngomong, aduh sayang ya Daud bertobat. Gitu malah. Wah kumat lagi lebih jago dia bilang gitu. Wah enggak lah saya begitu, tobat begitu. Satu hal, itu semua karena nama Yesus. Ingat berapa bulan yang lalu saya ngomong, emas akan tembus 1,5 juta. Masih ingat? Nah, ya ingat angkat tangan coba. 2 tahun yang lalu saya khotbah di sini juga, supaya semua nyimpen emas. Kalau gajinya mepet minimal 1 gram. Masih ingat enggak? Yang ingat angkat tangan coba. Harusnya nyimpen emas yang banyak. Sekarang saya beritahu lagi. Berapa tahun lagi emas akan tembus 2 juta per gram. Nanti kalau menikah enggak pakai cincin emas, aluminium. Jelas? Pakai apa? Aluminium. Ngomong sebelahnya, siap-siap aluminium. Ingat, setelah 1,5, berapa tahun lagi berapa Dara? 2 juta. Jelas? Dan saya beritahu, ini akan naik terus, inflasi terus. Sampai 2026. Ingat itu saudara. Semua harus siap-siap waktu resesi ekonomi. Waktu resesi ekonomi yang terasa, ingat pesan saya, hanya Jakarta, Surabaya tidak terpengaruh. Yang rasakan resesi tahun depan tuh ada 2, Jakarta sama yang punya utang bank. Kopior. Karena kondisi seperti ini masih berapa lama? 2026. Nah, saya percaya saya besok hari Senin saya ke Jakarta. Selasa saya ada pertemuan, untuk pertemuan penting di Jakarta. Untuk ngasih masukan-masukan untuk tahun depan. Saya percaya supaya Indonesia tahan atas krisis. Amin. Jadi hari Senin besok saya ke Jakarta, karena Selasa ada pertemuan penting, rahasia adalah untuk menyampaikan pesan
untuk menghadapi tahun depan. Dan saya percaya Tuhan pasti pelihara kita di saat kesusahan apapun. Roma pasal 10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Roma pasal 11. Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia, waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga
untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus, dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya, sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.